Film diawali ketika menampilkan sebuah penjelasan tentang arti dari kata sisu, di mana sisu adalah sebuah kata dalam bahasa Finlandia yang sebenarnya tidak memiliki arti. Sisu hanya lebih kepada sifat dari seseorang yang memiliki keberanian dan tekad yang sudah di luar nalar. Film ini berlatar belakang pada Perang Dunia Kedua, di mana saat itu negara-negara Eropa saling berperang. Lalu, dua negara yaitu Finlandia dan Uni Soviet mengadakan gencatan senjata, di mana dalam perjanjian gencatan senjata itu, Uni Soviet meminta kepada Finlandia agar mengusir pasukan Nazi Jerman keluar dari daerahnya. Kemudian karena terusir dan kalah perang, maka Nazi yang dalam setiap perjalanannya melakukan strategi membumi hanguskan apapun yang mereka lewati, baik itu jalan, jembatan, desa, ataupun kota yang mereka lalui. Kemudian dalam daerah yang bernama Lapland, ada seorang pria, mantan seorang tentara Finlandia, yang lebih memilih untuk meninggalkan pertempuran. Laki-laki itu bernama Korpri. Korpri memilih untuk mencari emas yang berada di Lapland, dan dalam penelusurannya, Korpri berhasil mendapatkan sebuah kepingan emas di salah satu sungai. Maka Korpri memilih untuk tinggal dan mencari emas yang lebih banyak lagi. Beberapa hari kemudian, Korpri telah menggali begitu banyak lubang, tapi belum saja menemukan emas. Akan tetapi Korpri tidak menyerah dan akan menggali lubang lagi dan lagi untuk menemukan emas di daerah tersebut. Dan setelah berminggu-minggu menggali, akhirnya Korpri berhasil menemukan emas di dalam salah satu lubang yang digalinya. Saat melihat emas itu, Korpri terlihat seakan-akan tidak percaya melihat sebuah batu emas yang sangat besar. Dan setelah mencuci dan membersihkan emas tersebut, Korpri melihat tumpukan emas yang telah dia dapatkan dari usahanya dengan menggali berbagai tanah yang berada di Lapland. Dan pada keesokan harinya, Korpri pun mengemasi barang-barangnya dan tentu saja membawa emas yang telah dia dapatkan dengan susah payah itu dengan menaiki seekor kuda. Korpri akan pergi ke kota dengan menukar semua emasnya itu agar bisa menikmati hasil dari jerih payahnya. Namun di tengah perjalanannya, Korpri bertemu dengan rombongan tentara Nazi yang hendak kembali ke negaranya. Lalu saat salah satu tentara Nazi mau menembak Korpri, komandan mereka yang bernama Bruno melarang bawahannya itu untuk membunuh laki-laki tua tersebut. Kemudian saat Korpri melanjutkan perjalanan, ia melihat beberapa mayat yang telah tewas tergantung. Mereka semua adalah korban dari tentara Nazi yang melewati daerah tersebut. Lalu Korpri kembali bertemu dengan 4 tentara Nazi dari rombongan tadi yang singgah beristirahat terlebih dahulu. Tentara itu lalu menyuruh Korpri agar turun dari kudanya. Tentara itu kemudian memeriksa barang-barang yang berada di kuda tersebut. Tentara itu juga menyadari bahwa Korpri adalah seorang penambang emas setelah melihat cangkul yang berada di punggung Korpri. Lalu pada akhirnya mereka pun menemukan 2 kantong yang penuh dengan emas. Para tentara itu pun berencana mengambil emas itu dan membunuh Korpri. Kemudian tentara itu menodongkan senjata dan menyuruh Korpri untuk segera berlutut. Tapi Korpri yang tidak mau hasil dari kerja kerasnya diambil begitu saja, maka membuat Korpri mengeluarkan pisau di pinggangnya dan menusuk kepala tentara tersebut hingga membuat tentara itu tewas seketika. Lalu Korpri pun menghabisi ketiga tentara lainnya juga. Komandan mereka yang bernama Bruno heran setelah mendengar adanya beberapa kali tembakan. Karena merasa curiga, maka Bruno pun memutuskan untuk kembali dan mengecek para bawahannya itu. Dan setibanya di sana, betapa terkejutnya Bruno setelah melihat keempat bawahannya itu telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu Bruno menghampiri salah satu anak buahnya yang masih sekarat. Bruno lalu mendapatkan sebuah bongkahan emas yang berada di kantong baju dari anak buahnya itu. Lalu Bruno menyadari bahwa laki-laki tua yang ia lihat tadi adalah seorang penambang emas yang membawa emas-emas miliknya dengan kudanya tersebut. Lalu setelah membunuh keempat tentara yang hendak mengambil emasnya itu, maka Korpri kembali berjalan. Namun di tengah perjalanannya, Korpri melihat Bruno datang dan mengejarnya dengan menggunakan tank. Melihat hal itu, maka Korpri pun menyuruh kudanya agar berlari dengan cepat. Dan di saat yang bersamaan, tank tersebut berusaha menembak Korpri agar bisa mengambil emas-emas yang dibawa oleh laki-laki tua itu. Tapi saat Korpri merasa bahwa dia telah berhasil lolos dari tembakan para tentara Nazi itu, tiba-tiba saja Korpri beserta kudanya tidak sengaja menginjak sebuah ranjau darat yang akhirnya membuat tubuh kuda yang ditunggangi laki-laki itu tersebut berserakan. Tapi untungnya saja, Korpri masih bisa berhasil selamat dari ledakan tersebut. Melihat kudanya yang mati dengan mengenaskan membuat Korpri sangat sedih. Kudanya itu adalah kuda yang telah menemaninya selama ini. Lalu karena melihat para tentara Nazi itu semakin mendekatinya, maka Korpri segera mengumpulkan emas-emasnya yang telah berserakan.
Saat Bruno dan seluruh tentara Nazi menyaksikan bagaimana emas yang dimiliki oleh Corpi sangatlah banyak. Lalu, saat salah satu anak buahnya mau menembak Corpi, Bruno menyuruh anak buahnya tersebut untuk menahan diri dan menunggu Corpi agar selesai mengumpulkan seluruh emas yang berserakan itu. Dan saat Bruno menyuruh anak buahnya untuk membunuh laki-laki tua itu, Corpi yang telah memegang sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah sebuah ranjau yang membuat ranjau itu meledak dan menutupi pandangan dari para tentara Nazi itu akibat dari debu dan pasir yang berterbangan. Kemudian para tentara Nazi itu pun menembaki Corpi yang tertutupi oleh debu dan pasir. Sementara itu, Corpi menggunakan besi loyan yang dia gunakan untuk mencari emas agar melindunginya dari tembakan para tentara Nazi. Kemudian Bruno menyuruh salah satu anak buahnya agar maju dan mengecek kondisi laki-laki tua itu. Dengan berhati-hati, prajurit tersebut akhirnya berjalan maju. Tapi tidak lama berjalan, Corpi melempar sebuah ranjau dan mengenai kepala dari prajurit itu yang membuat prajurit tersebut tewas mengenaskan setelah sebuah ranjau meledak di kepalanya. Setelah melihat satu prajuritnya tewas, Bruno lalu menyuruh dua anak buahnya yang lain untuk maju dan menangkap laki-laki tua itu. Namun, kedua prajuritnya itu lagi-lagi terkena ranjau yang membuat mereka pun tewas dengan tubuh yang hancur dan berserakan. Kemudian Bruno dan para tentara Nazi maju dengan menggunakan tank dan mobil tentara serta melewati jalan yang lain, di mana di depan mereka berjalan dua tahanan wanita yang terikat dengan tali yang menjadi umpan. Di dalam tank, anak buahnya memberitahu Bruno bahwa komandan pusat telah memerintahkan mereka untuk segera kembali pulang dan meninggalkan rencana mereka mengejar laki-laki tua itu. Komando pusat mengatakan jika laki-laki tua yang mereka kejar adalah seorang komandan negara Finlandia yang paling ditakuti. Dia bernama Atami Corpi. Dan dalam cerita yang ada, Corpi telah berperang melawan tentara Rusia dan telah kehilangan rumah dan keluarganya. Dan karena itu, dia menjadi tentara yang berkeliaran di alam yang akan membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia yang dia temui. Dan Corpi setidaknya telah membunuh 300 tentara Rusia seorang diri. Setelah mendengarkan penjelasan dari komando pusat, Bruno tetap tidak mau mengikuti arahan dari komando pusat karena menurutnya Nazi telah kalah dan setelah mereka kembali ke Jerman, pemerintah akan memecat mereka semua dan hal itu yang akan membuat mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Dan jika mereka bisa mendapatkan emas yang dibawa oleh laki-laki tua itu, maka mereka akan bisa menikmati hidup tanpa risau jika pemerintah memecat mereka. Sementara itu, Corpi yang terluka memilih beristirahat di samping sebuah mobil yang telah terbakar. Corpi lalu membalut lukanya dengan abu dari kayu yang terbakar dan mengeluarkan peluru yang berada di pahanya. Namun saat Corpi sedang tertidur, para tentara Nazi datang dan akan melalui jalan itu. Corpi pun terbangun dan segera bersembunyi agar tidak terlihat dari tentara Nazi tersebut. Lalu karena melihat tentara Nazi itu membawa anjing pelacak, maka Corpi lalu masuk ke bawah sebuah mobil tentara yang sedang berjalan. Lalu untuk menyamarkan baunya, maka Corpi kemudian menusuk tangki bahan bakar mobil tersebut dan menyiram tubuhnya dengan bahan bakar itu. Dan saat tentara yang berjalan itu sadar jika jalanan tersebut penuh dengan ceceran bensin, maka Bruno lalu menghentikan pasukan dan memeriksa seluruh mobil. Lalu saat mendapatkan kesempatan, Corpi lalu keluar dan berlari menjauh dari para tentara Nazi itu. Salah satu anak buah Bruno melihat Corpi dan berhasil menembak salah satu kakinya. Bruno lalu menyuruh agar melepaskan anjing pelacak agar mengejar Corpi. Kemudian Bruno juga menyuruh kepada anak buahnya agar menembaki laki-laki tua tersebut. Sementara itu, Corpi yang membakar tubuhnya kemudian meloncat ke dalam sungai. Lalu Bruno menyuruh beberapa anak buahnya agar menuju ke tengah sungai dan masuk menyelam ke dalamnya. Dan saat salah satu prajurit Nazi itu menyelam, Corpi datang dari arah belakang dan memotong leher dari prajurit Nazi itu. Lalu saat salah satu prajurit yang tersisa disuruh menyelam, prajurit tersebut menolak perintah Bruno dan segera menuju daratan. Melihat itu, Bruno lalu menyuruh anak buahnya agar menembak prajurit tersebut yang menolak melaksanakan perintah. Kemudian mereka melihat Corpi yang berhasil keluar dari sungai setelah berlindung dari balik perahu prajurit Nazi tersebut. Salah satu prajurit Nazi itu pun menembaki Corpi dengan menggunakan gun machine. Namun Corpi berhasil berlindung dari tembakan tersebut setelah menggendong mayat dari prajurit Nazi yang telah tewas sebagai tameng. Lalu setelah berhasil lolos dari kejaran para tentara Nazi, Corpi kemudian sampai di salah satu desa di Finlandia. Corpi pun sangat terkejut melihat desa itu yang telah dibakar oleh para tentara Nazi. Corpi lalu beristirahat di dalam salah satu stasiun pengisian bahan bakar yang telah hangus terbakar. Namun saat baru saja mau tertidur, Corpi mendengar anjingnya yang berada di sekitarnya. Corpi pun segera keluar dan menemukan anjing itu datang menghampirinya. Namun ternyata di badan anjing itu ada sebuah bom yang terpasang.
Corpi lalu mencoba untuk melepas bom yang ada di badan anjingnya tersebut. Dan saat Corpi mau melempar bom itu seketika meledak dan membuat Corpi terlempar dan menjadi tak sadarkan diri. Lalu Bruno dan kedua anak buahnya datang. Mereka kemudian mencoba membunuh Corpi dengan menggantungnya di sebuah tiang. Setelah menggantungnya, mereka bertiga pun menyaksikan bagaimana Corpi tersiksa di tiang gantungan. Lalu setelah merasa bahwa mantan tentara Finlandia itu telah berhasil mereka bunuh, Bruno dan kedua anak buahnya pun pergi dan membawa 2 kantong emas milik Corpi. Namun saat para tentara Nazi itu telah pergi, ternyata Corpi masih hidup. Corpi lalu berusaha agar bisa terlepas dari ikatan tali gantung itu. Corpi lalu mencoba berpijak pada sebuah baut besi di tiang itu, tapi baut itu terlalu kecil. Kemudian Corpi menusuk kakinya ke sebuah besi agar bisa berpijak dan tertahan agar ikatan di lehernya bisa sedikit longgar yang membuatnya bisa bernafas. Kemudian saat sebuah pesawat mendarat di daerah itu yang membuat baut di tiang tersebut yang telah rusak semakin kendor dan akhirnya Corpi pun terjatuh dari tiang itu. Sementara itu, 2 pilot dari pesawat yang mendarat tadi mencari sebuah bensin untuk mengisi bahan bakar pesawatnya. Lalu, saat salah satu pilot melihat Corpi masih hidup, maka pilot itu pun mencoba membunuh Corpi dengan menembaknya. Tapi Corpi lebih dulu mematahkan kakinya yang membuat pilot itu tewas setelah kepalanya terbentur batu. Lalu saat pilot lainnya melihat temannya tewas, Corpi lalu muncul dari arah belakang dan memukul pilot tersebut dengan menggunakan batu bata. Kemudian saat pilot itu telah sadar, pilot tersebut melihat bagaimana Corpi sedang mengobati luka-lukanya yang ada di tubuhnya dengan alat seadanya. Terlihat luka di tubuh lelaki tua itu sangatlah banyak yang membuatnya pantas mendapatkan julukan immortal oleh para tentara Rusia. Setelah selesai mengobati luka-lukanya, maka Corpi mengancam pilot Jerman itu agar membawanya pergi agar mengejar Bruno dan anak buahnya. Sementara itu Bruno dan pasukannya yang sedang berjalan harus terhenti setelah jalan yang akan mereka lalui terdapat sebuah pesawat yang jatuh. Lalu 2 orang anak buah Bruno mengecek pesawat tersebut. Setelah mereka membuka kemudi pesawat, mereka pun akhirnya menyadari bahwa pilot yang tewas itu telah dibunuh oleh Corpi karena tali yang terlilit di leher pilot itu adalah tali yang digunakannya untuk menggantung Corpi. Mendengar itu membuat Bruno sedikit ketakutan. Bruno kemudian menginstruksikan agar bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat mereka berjalan, di dalam mobil 2 orang prajurit Nazi yang sedang membicarakan Corpi yang ternyata masih hidup. Salah satu tahanan wanita yang di dalam mobil itu pun mendengar dan mengatakan jika Corpi tidak akan pernah menyerah jika ada sesuatu yang diambil darinya. Corpi akan mengejar dan membunuh orang tersebut. Lalu tiba-tiba saja salah satu prajurit Nazi itu tewas. Saat temannya mau melaporkan hal itu kepada komandannya Bruno, Corpi datang dan menjatuhkan prajurit itu yang membuatnya tewas terlindas tank. Lalu Corpi masuk ke dalam mobil yang berisi para tahanan wanita itu. Corpi juga memberikan senjata kepada mereka agar bisa membela diri. Kemudian Corpi membunuh prajurit yang mengemudikan mobil tersebut. Salah satu tahanan wanita lalu maju dan menggantikan prajurit Nazi itu. Kemudian Corpi meloncat ke arah tank yang berada di belakangnya. Sementara itu, mobil para tahanan wanita itu maju dan menghampiri mobil yang mengangkut para prajurit Nazi. Saat berada di sampingnya, mereka lalu keluar dan membunuh para prajurit Nazi itu setelah menembakinya. Sementara itu, Corpi bertarung melawan salah satu anak buah Bruno di atas tank. Dan karena pertarungan tersebut, maka membuat mereka berdua terjatuh dari tank. Lalu saat Corpi hampir saja membunuhnya, 2 orang prajurit Nazi yang menggunakan motor datang. Namun, mereka berdua yang tahu jika itu adalah sang legenda, maka mereka berdua pun memilih kabur. Lalu Corpi menggunakan motor prajurit Nazi itu untuk mengejar Bruno. Sementara itu Bruno dan salah satu anak buahnya yang tersisa sampai di sebuah titik lokasi penjemputan untuk melarikan diri. Dan saat mereka keluar menemui pilot yang akan mengantar mereka pergi, tiba-tiba saja Bruno menembak satu-satunya anak buahnya yang tersisa, yang pada akhirnya Bruno pun masuk ke dalam pesawat dengan si pilot yang telah disewanya. Sementara itu Corpi yang datang dengan menggunakan motor dari prajurit Nazi menembaki Bruno dan pilot yang berada di dalam pesawat. Lalu saat pesawat itu hendak lepas landas, Bruno dan pilot tersebut mengira bahwa mereka telah berhasil lolos dari Corpi. Yang ternyata Corpi bergelantungan di roda pesawat itu. Kemudian Corpi pun mencoba masuk ke dalam dengan memukul pesawat tersebut menggunakan kapaknya. Dan saat Bruno mendengar adanya sebuah suara mencurigakan, maka Bruno pun mengeceknya. Dan saat masuk ke ruang belakang, alangkah terkejutnya Bruno karena Corpi berhasil masuk ke dalam pesawat. Mereka berdua pun terlibat pertarungan di dalam pesawat itu. Namun karena kondisi Corpi yang sudah sangat terluka, maka Corpi tidak bisa mengimbangi perlawanan dari Bruno. Bruno pun memukuli Corpi dengan menggunakan besi penahan yang ada di gantungan pesawat tersebut.
Dengan bersimpah darah, Corpi pun mencoba bertahan sekuat tenaga karena keyakinannya yang sama sekali belum mau menyerah. Lalu, saat melihat di sampingnya ada sebuah bom, maka saat Bruno mau memukulinya lagi, Corpi lalu menahan besi penahan yang terlilit di tangan Bruno. Corpi lalu mengaitnya bersama dengan bom yang ada di sampingnya dan kemudian menjatuhkan bom itu bersama dengan Bruno. Maka akhirnya Bruno pun tewas bersama dengan jatuhnya bom yang juga meledak itu. Namun saat Corpi menuju kokpit, Corpi melihat pilot tersebut telah tewas karena tembakannya tadi. Pesawat itu kemudian menukik tajam ke bawah. Corpi pun segera mencari parasut agar bisa meloncat keluar. Tapi ternyata parasut tidak ada. Dan dengan cepat pesawat tersebut menghantam tanah yang membuatnya hancur berkeping-keping. Namun ternyata Corpi masih hidup. Corpi berhasil melompat di detik-detik sebelum pesawat tersebut jatuh menghantam tanah. Corpi pun akhirnya berhasil terjatuh ke dalam sebuah kubangan lumpur yang membuatnya masih bisa bertahan hidup. Setelah berhasil selamat, Corpi lalu pergi ke pusat kota bersama dengan anjingnya menggunakan motor milik tentara Nazi. Corpi masuk ke dalam sebuah bank di pusat kota tersebut dengan keadaan yang sangat kotor, tapi membawa 2 kantong yang berisi emas. Orang-orang yang berada di dalam bank itu pun merasa heran saat melihat Corpi. Begitupun dengan para pegawai bank yang ada. Namun saat Corpi mengeluarkan emas yang dibawanya, seluruh orang yang ada di dalam bank tersebut terkejut. Kemudian Corpi meminta agar bank membeli sebuah emasnya dan memberikannya uang tunai dengan nominal yang besar. Wadaw, dikira gembel guys, ternyata sultan. Hahaha. Dan film pun berakhir.